Nah, teman-teman, ada kesamaan pola yang digunakan oleh Habib-Habib muda dalam mengawali karir atau meniti karirnya sebagai seorang penceramah agama. Di mana dalam ceramahnya pasti dia menyelipkan cerita halu, dongeng, kurofat, dan kemudian juga cerita dusta yang kemudian doktrin sesat itu mengarah kepada glorifikasi. Selanjutnya ada unsur marketing di sana. Nah, di sini saya bawakan dua video Habib muda ya. Yang mana yang pertama ini dia berbicara soal atau mendoktrin jamaahnya, muhibinnya untuk memuliakan pasir Tarim, Masjid Tarim, dan kemudian bahkan pasirnya pun harus dimuliakan. Ini luar biasa. Kita simak, teman-teman. Waduh, debu Tarim saja harus kita hormati, ucap Habib ini. Ente punya pengagungan hormat, kata beliau, kepada Masjid Tarim itu, kata beliau. Bahkan kepada debu Masjid Tarim, debu Masjid Tarim, ente hormatin, muliain. Ente hormatin, muliain. Ya, pertanyaannya itu buat apa ngormatin debu? Memuliakan debu, ya. Coba, ini kan ajaran yang nggak masuk akal sama sekali. Ini jelas bukan ajaran Islam, ya. Bukan ajaran Islam ini. Masa kita disuruh ngormatin debu? Ya, ini kan upaya glorifikasi. Dia ingin melegitimasi bahwa Tarim itu adalah tempat yang istimewa. Padahal faktanya kan nggak kayak gitu. Ya, logika saja kalau memang Tarim itu kota yang istimewa, kenapa mereka betah Habib-Habib tinggal di Indonesia, kan gitu. Dan benar, teman-teman, ini bukan omong kosong bahwa di situ ada unsur marketing belaka, di mana hari ini masyarakat Indonesia sudah mengetahui ada yang menjual pasir, ya, pasir Tarim itu dalam kemasan botol kecil segini nih, itu nggak kira-kira harganya 2 juta, 1 jutaan lebih itu. Gila. Ternyata ada unsur marketing di sana. Ya. Ada juga yang disebut pasir inat itu. Ya. Nah, saya pikir harusnya Dinas Pariwisata ini belajar marketing dengan Habib-Habib Len Ba'alu ini, ya, agar kemudian banyak pengunjung datang ke sana. Ya. Nah, ini yang disebut pola yang memang sudah tersusun rapi. Yang kemudian itu yang suruh menyuarakan, mengglorifikasikan itu ya Habib-Habib yang notabene baru muncul, ya, mengawali karir dengan cerita-cerita seperti itu, doktrin-doktrin sesat, yang kemudian goalnya itu adalah masyarakat ini berpikir bahwa memang Tarim itu kota yang istimewa, Hadramaut itu adalah tempat suci yang layak untuk kita ziarahi, itu kan. Jadi menggiring opini masyarakat demikian. Dan ini bukan hanya omong kosong. Kita sudah bisa melihat dan kita bisa menyimpulkan, ya, dengan temuan-temuan di media sosial itu tentang postingan-postingan mereka sendiri. Artinya aib mereka ya terbongkar karena mereka juga, kan gitu. Dan selanjutnya ada lagi nih, Habib muda juga. Dibandingkan anak keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan anak keturunan Nabi Adam, atau dikatakan orang soleh, orang alim, dia ustadz, orang soleh, dia hafal banyak kitab. Satu habaib lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang soleh. 40 ustadz yang alim yang soleh. Kita bisa membayangkan bahwasannya kemuliaan anak keturunan Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menandingi, tidak ada yang mewariskan. Satu orang Habib lebih mulia dari ustadz yang alim. Kemuliaan keturunan Nabi itu nggak ada yang bisa nandingin. Ajaran siapa? Nabi nggak pernah ngajarin kayak gitu. Ini rasis namanya. Dan ya itulah kenapa Habib-Habib muda itu mengajarkan ajaran seperti itu, ya karena memang diajarkan, jadi dituangkan dalam ajaran kitab-kitab leluhur mereka. Jadi gak heran, makanya semua Habib itu sama kayak gitu, ya, meminta dimuliakan, menganggap rasnya itu adalah ras yang paling unggul.
sukunya yang paling unggul, kelompoknya, klannya itu yang paling unggul, jadi pantas layak untuk dimuliakan. Ya karena mereka yakin tuh mereka keturunan Nabi, tapi klaim sepihak sampai sekarang nggak bisa membuktikan. Ini kan yang kita bikin jengak kan seperti itu. Terus kemudian apa jadi glorifikasi masalah Tarim, sejarah-sejarah kita diklaim. Nah ini kan untuk melegitimasi kedudukan mereka di Nusantara ini. Kita pribumi nggak punya pahlawan, leluhur kita bukan pahlawan, leluhur mereka lah yang pahlawan di Nusantara ini kan. Sampai kemudian Tarim diakui sebagai Jawa, Pulau Jawa bintu Tarim, Sunda juga diakui. Wah, makanya bahaya banget gitu, bahaya. Ya untuk sekarang mungkin kurang begitu terasa gitu. Ya nggak tahu kedepannya kayak gimana. Maka saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu. Ini Habib kalau 10, 20, 30 tahun ke depan ya udah, anak cucu kita kehilangan jati dirinya karena nganggapnya ya kita tuh di sini nggak punya peran. Yang berperan itu ya mereka kan gitu. Udah mah mereka yang berperan, paling berperan, kemudian mereka sebagai cucu Nabi, wah udah tambah jadi jongos aja kita di sini, jadi di rumah sendiri kayak gitu. Maka yang saat ini diperjuangkan oleh kiai-kiai Nusantara, Kiai Imad, Kiai Abbas, dan kiai-kiai yang tergabung dalam PWI itu loh maksudnya, agar kemudian kita itu nggak jadi jongos di negeri sendiri gitu. Nggak ada kasta-kasta, bahkan kita bukan India, nggak ada kasta-kasta, kita sama semuanya. Orang di mata Allah kan yang takwa, yang dilihat bukan karena nasab gitu. Cuman hal ini ya bagi Muhyiddin Mubin akut mah susah untuk dimengerti ya. Oke, kawal terus ulama Nusantara ya, jaga persatuan, sikat terus Habib sebelum mereka tobat. NKRI harga mati.